Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin, amin, amin ya. amin. Kita bicarakan lagi Piala Dunia 2022 ini di Qatar ya. Dan Ya, kali ini kita tidak membahas pertandingannya, tetapi apa yang ada di laga-laganya mereka. Salah satunya adalah mengenai fokus ya. Ternyata betul. ada beberapa tim yang akhirnya harus tersingkir gara-gara mereka eh, apa ya, kehilangan fokus lah, kira-kira seperti itu. Ya, Bro Ipung, betul. seperti apa nih bro? Ya, memang gini, tentu dalam sebuah kompetisi yang berat, katakanlah ya, apalagi ya ini adalah Piala Dunia. Tentu yang diharapkan dari sebuah tim, baik itu pemain maupun official, bahkan mungkin dari pihak federasi yang seharusnya semua saling support, itu adalah yang dibutuhkan bagaimana mereka bisa fokus dan konsentrasi untuk menghadapi pertandingan ke pertandingan. Mhm, Karena kompetisi ini kan sangat berat. Jadi jangan sampai fokus mereka sebagai pesepak bola yang mhm. tujuannya adalah untuk memenangkan pertandingan sepak bola, kemudian ada agenda-agenda lain yang kemudian yang malah membuat mereka konsentrasinya seperti terpecah gitu loh. Hmm, Nah, ini yang dialami oleh sebagai contoh ya, Jerman. mhm. Jerman ini kan suatu ini ya sebuah hasil yang sangat buruk saya pikir karena Jerman tidak sampai bisa melewati fase grup gitu loh. Nah, padahal dia ada di posisi yang seharusnya sebagai juara dunia ini ya beberapa kali jadi juara dunia Piala Dunia. Hmm. Tentu dia juga punya catatan dan reputasi yang sangat baik dan tentu semua pengamat pun menjagokan Jerman sebetulnya. Iya, Tapi ketika dia kemudian tidak lagi fokus pada pertandingan sepak bola, malah fokus pada agenda-agenda yang seharusnya tidak perlu mereka pikirkan, itu yang terjadi. Mereka tersingkir. Bahkan iya. eh, ketika mereka tersingkir, akhirnya itu menjadi bahan olok-olokan gitu loh, bro. Iya benar. Itu kan dengan apa mereka kemudian punya agenda ya, agenda bagaimana mereka mengkampanyekan LGBT katakanlah ya. Saya sih Hmm, tidak melihat pada kampanyenya seperti apa ya, hmm, atau kampanyenya objeknya apa gitu loh. hmm, Tapi saya melihat pada adanya agenda-agenda yang sifatnya politis gitu loh. Katakanlah misalkan ada agenda-agenda misalkan mengenai tuntutan mengenai HAM atau mengenai apa lingkungan hijau gitu ya, lingkungan yang hijau gitu. Itu juga kalau itu dimasukkan dalam agenda-agenda yang bisa menghilangkan fokus di sepak bola, itu akhirnya malah menjadi anti klimaks gitu loh, iya, menjadi tidak produktif lagi dan bahkan bisa menjadi awal dari kehancuran sebetulnya. iya. Nah, dengan mereka katakanlah memulai agenda dengan menutup mulut katakanlah ya, karena mereka dilarang memakai band yang One Love itu, sebetulnya mereka kan sepertinya sudah ini ya membawa diri sebagai agen kampanye gitu loh. Karena ternyata sebelumnya ya ketentuan mengenai larangan mengenai pemakaian band itu yang One Love itu sudah sehari sebelum pertandingan melawan Jepang itu sudah sudah dikonfirmasi ke pihak ofisialnya Jerman. Hmm. Nah, malam sebelum pertandingan pemain-pemain ini berdiskusi, bukan berdiskusi bola tapi ya, tapi berdiskusi bagaimana menyikapi larangan terhadap larangan FIFA ini. Akhirnya mereka menyepakati untuk tutup mulut. Itu bagian dari mereka menyatakan bahwa mereka ditutup nih mulutnya untuk tidak mengkampanyekan itu. Tapi ini kan sebetulnya sebuah langkah yang salah gitu loh. Kenapa kok di pertandingan sepak bola malah mikirin yang begituan gitu loh, yang nggak penting-penting sebetulnya. Iya, Akhirnya iya. ya begitulah kejadiannya gitu loh. Ya, memang ini kan sebenarnya berawal dari sebuah aturan di Mm-mm. negara penyelenggara di mana di sana tidak diperkenankan kan. Dan karena Betul. tidak diperkenankan, lalu pendatang pun termasuk fans dari negara-negara tersebut itu juga tidak diperkenankan. Awalnya kan dari Betul. situ, tapi kemudian
Jadi semacam kampanye terselubung juga kan akhirnya seperti itu. Iya, Dan betul. disinilah yang sebenarnya terlihat bahwa eh, Jerman sudah mulai terganggu ya sebenarnya fokusnya, terganggu Iya, eh, oleh isu-isu yang ingin dia sampaikan. Akhirnya ya itulah laga iya. pertama kalau tidak salah kan Jerman melawan Jepang. Jepang dan kalah kan Iya, waktu itu. kalah. Dan Betul. setelah itu dan kemudian terus malah tidak bisa Lanjut melewati ya. fase grup dan itu kan menjadi Iya, sebuah pukulan yang sangat telak. Nah, betul. selain Jerman, ada lagi kah tim lain yang juga mengalami terganggu lah ibaratnya oleh eh, yang lain gitu? Betul. Saya juga melihat pada ini ya, kehadiran eh, tim Brazil ya. Hmm, Tim Brazil melihat kompetisi ini, Piala Dunia ini, itu diawali dengan rasa optimisme yang kelewat tinggi kalau menurut saya. hmm, Jadi mereka tuh ini ya, overconfidence saya pikir ya. Itu hmm, bisa terlihat dari ternyata ada ya statement dari Rafinha, salah satu pemain timnasnya Brazil, itu menyatakan bahwa sebetulnya Brazil itu sudah menyiapkan tarian-tarian kalau mereka memasukkan gol. hmm, Nah, ini kan sebetulnya ada sebuah hal yang kontroversi ya. Pada saat Brazil melawan Korea Selatan, hmm, di situ Brazil bisa memasukkan 4 gol, gitu hmm, loh. Nah, dari setiap gol yang tercipta, mereka menciptakan tarian yang berbeda-beda. hmm, Nah, dari pertandingan melawan Korea Selatan aja itu sudah dikeluarkan 4 tarian yang berbeda. hmm, Nah, nah hasilnya ternyata kan setelah dilakukan konferensi pers dan Rafinha menyatakan bahwa sebetulnya Brazil sudah menyiapkan 10 tarian untuk setiap gol gitu loh. Nah, ini juga saya pikir sesuatu yang mengganggu sebetulnya iya, karena pertama ya, saya melihat bahwa selebrasi yang dilakukan Brazil itu katakanlah untuk gol pertama oke, masih oke lah. Kita anggap itu sebagai euforia. iya, Tapi begitu gol-gol berikutnya muncul dengan tarian-tarian yang seolah-olah ini kan melecehkan ya atau hmm, merendahkan tim lawannya gitu loh. hmm, Karena hmm, kebetulan Korea kalah dengan angka telak, seolah-olah mereka ya bermain untuk bersenang-senang, bermain untuk ya tidak terlalu serius aja bisa menang gitu loh. Akhirnya ya begitu. Yang itu adalah apa? Yang bisa dianalisa oleh banyak orang bahwa Brazil ini udah kelewatan gitu loh, overconfidence gitu loh. Dan tapi ternyata memang, memang betul gitu. ya, tapi memang gini ya, kalau eh, di dalam apa ya, Hmm. katakanlah pelatihan-pelatihan pengembangan diri itu kan selalu disebut Hmm. dengan kalau kamu berhasil ini kamu akan melakukan apa? Kalau kamu berhasil ini kamu akan melakukan apa? Nah, mungkin Ya, ini di situ sebenarnya. Kalau kamu berhasil mencetak gol, kamu akan melakukan apa? Nah, ya. memang seharusnya bahwa melakukan apanya ini adalah sebagai ibaratnya bonus lah, ibaratnya untuk Betul. bisa ibaratnya karena berhasil kan, jadi sebagai Iya, merayakan lah ya. merayakan lah gitu. Ah, Tapi kalau iya, kemudian sekarang yang dipikirkan adalah, wah kita bikin ini dulu, maka jadi golnya ini bukan menjadi sesuatu yang dicari, tapi jadi ditunggu gitu. iya, Jadi ditunggu supaya gue bisa melakukan selebrasi kan. Nah iya, disitulah betul. kemudian fokus udah mulai bergeser. Nah ini Iya, memang soal fokus ini enteng-entengan aja sih. Sebenarnya nggak kelihatan ya secara fisik nggak tidak kelihatan. Tetapi di dalam perilaku atau dalam tindakan itu akan jadi kelihatan. Terbukti betul. ketika Belanda melawan terakhir ini melawan Argentina kan golnya ya gitu. Ah, Mulai mulai kelihatan di iya, sini kan jadinya ah. bahwa ya Anda nggak jago-jago amat kan gitu kurang lebih. Iya, memang itu tadi ya dalam sebuah pertandingan, apalagi pertandingan yang sudah memasuki fase-fase gugur, itu yang paling dibutuhkan adalah konsentrasi ya.
Hmm. Nah, kita lihat bagaimana Brazil secara tragis kalah gitu loh melawan Hmm. Kroasia melalui adu tendangan penalti. Dan ini kelihatan sekali bahwa Kroasia ternyata lebih punya mentalitas gitu loh. Lebih kuat untuk menanggung beban. Berbeda dengan Brazil yang akhirnya karena ekspektasi yang udah kelewat tinggi dan ditambah lagi dengan optimisme juga yang udah kelewatan lah, overdosis lah. Hmm. Akhirnya ketika mereka dihadapkan oleh kesulitan, ketika mereka dihadapkan pada pertandingan yang harus dilalui dengan penalti, itu mereka sudah down duluan gitu loh. Ya. Jadi mereka terlihat tendangan-tendangan penalti dari tim Brazil kan lebih mudah diantisipasi oleh kiper. Hmm. Dan memang kalau kita melihat beberapa pertandingan kan juga dilalui dengan tendangan penalti ya. Bagaimana Spanyol juga harus kalah itu melawan Maroko. Hmm. Dan tendangan-tendangan dari pemain-pemain Maroko itu sangat-sangat bagus ya. Dan semuanya bisa memperlihatkan bahwa mereka secara psikologis lebih siap menghadapi tendangan penalti. Hmm. Berbeda dengan Spanyol. Begitu juga dengan Belanda. Kalau Belanda memang dalam sejarahnya boleh dibilang kalau nggak salah udah 5 pertandingan di Piala Dunia mereka lewati dengan adu tendangan penalti. 4 diantaranya mereka kalah. Jadi Hmm. ini adalah kebiasaannya Belanda yang ternyata tidak mampu menanggung beban pada saat adu tendangan penalti gitu loh bro. Ya. Nah kita tunggu Tapi, aja nih pertandingan-pertandingan berikutnya bro. nah ini sekarang ini gini ya kan ketika berhasil dancing gitu ya, ketika gol Hmm. gitu, saya sebenarnya berharap banget ketika nangisnya juga mereka pakai tarian nangis gitu. Mereka lupa menyiapkan itu. Ketika mereka Lupa kalah itu menyiapkan. menyiapkan bahwa waduh tarian untuk menangisnya belum ada. Iya Nah, bro, betul. satu Eh, ya. Ini kalau eh, misalnya memang bahwa fokus hmm, seperti ini bisa membuat mereka jatuh gitu ya. Masih iya. adakah di tim-tim yang sekarang tersisa ini Hmm. yang punya kans untuk kepleset juga nih? Nih, saya juga melihat pada fenomena terhadap perlakuan supporter Portugal terhadap Cristiano Hmm. Ronaldo. Ini memperlihatkan ada beberapa orang ya, waktu Portugal juga bisa memastikan diri untuk masuk ke perempat final, di pertandingan tersebut juga Ronaldo ternyata tidak dimainkan. Kan hasilnya memang Portugal bisa menang dengan angka yang telak gitu loh. Hmm. Nah, ketika diwawancarai, banyak juga fans-fans Portugal yang menyatakan Portugal tanpa Ronaldo baik-baik saja kok gitu loh. Kemudian Hmm. ada yang juga bilang, udahlah kesampingkanlah Ronaldo gitu loh. Hmm. Karena yang dipunyai Ronaldo hanya nama besar. Padahal saat ini yang kita butuhkan adalah pemain-pemain yang bugar, katakanlah seperti itu ya. Hmm. Ya. Ada juga yang bilang ini bukan CR7 lagi, ini CR37 gitu, 37 merujuk pada umurnya Cristiano Ronaldo. Dan ini kan saya pikir ya bentuk sikap yang sangat tidak hormat sebetulnya. Kalau saya melihat ya, kalau kita merujuk pada bagaimana kontribusi Ronaldo selama berpuluh-puluh tahun terhadap kesebelasannya Portugal, gitu Hmm. loh. Jangan lupa CR7 ini pernah bawa Portugal jadi juara Eropa gitu loh. Dan sejak Cristiano Ronaldo muncul, itu kan akhirnya generasi-generasi berikutnya itu seperti mendapatkan inspirasi bahwa dari Portugal akan muncul talenta-talenta bagus. Dan memang terbukti saat ini ada Joao Felix, ada Bruno Fernandes, ada Bernardo Silva, Hmm. Diogo Dalot gitu loh. Dan ini kan adalah hasil bukan sebuah ini ya kebetulan gitu loh. Proses ini bukan sebuah kebetulan. Karena biasanya proses ini juga merujuk pada pencapaian yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang mungkin lebih dekat dengan mereka gitu loh, yang Hmm. menjadi sumber inspirasi. Kalau kemudian Ronaldo yang sudah demikian berjasa buat Portugal diberikan komentar yang seperti itu, saya pikir ini juga bisa merusak loh, gitu loh. Ya. Itu ibaratnya kalau dalam pepatah kita itu habis manis sepah dibuang. Itu dia, betul Iya. bro. Udah nggak kelihatan manisnya lagi ya gua tenang-tenang begitu kira-kira ya. Iya, Ada lagi betul nggak bro betul. selain Portugal? Aku kok melihat Ah, Argentina nih. saya bilang gini, kalau Argentina ini bahkan ya ada statement yang bilang begini. Argentina tanpa Messi itu sebetulnya tidak bisa
Tidak tidak layak. layak masuk Piala Dunia. Jadi ketergantungan Argentina terhadap Messi itu masih sangat kuat gitu loh. Hmm. Terlihat dari pertandingan melawan Belanda, itu sangat terlihat gitu loh. Nah, jadi saya pikir apa yang dipikirkan oleh orang-orang mengenai Messi dan mengenai Argentina itu ada betulnya. Hmm. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan Messi, kemudian katakanlah Messi tidak bisa hadir, tidak yakin juga saya bisa Argentina bisa melaju sampai sejauh ini gitu loh. Hmm. Nah, kebayang dong, misalkan nanti Messi yang sudah di usia 35 akan segera pensiun. Apa Hmm. yang terjadi dengan sepak bolanya Argentina nanti? Ya. Sementara Piala Dunia juga nanti akan muncul lagi. Saya nggak tahu apakah Messi masih mampu. Kan belum tentu, karena usianya juga udah sedemikian ini ya, Ya. lanjut gitu loh. Ya. Nah, itu tadi ya bahwa ada statement yang seperti itu yang menyatakan bahwa ketergantungan Argentina terhadap Messi terlalu besar. Ya. Dan memang dalam hal ini Argentina bersyukurlah ada sosok protagonis macam Lionel Messi yang bisa memberikan support secara psikologis gitu loh, yang mampu menenangkan pemain-pemainnya gitu loh, teman-temannya. Dan Ya. ada lagi gini, kan kalau tadi kita melihat bahwa ada tim-tim yang kemudian yang memang dari sejak awal fokusnya sudah beda gitu loh, sudah Hmm. bercabang. Tapi juga ada tim-tim yang memang dari sejak awal sudah sangat siap. Itu Hmm. terlihat kesebelasan Belanda dengan Perancis. Belanda, sorry. Inggris dengan Perancis gitu loh. Hmm. Makanya Inggris dengan Perancis ini itu kan boleh dibilang lebih mulus nih perjalanannya sampai Hmm. dengan babak perempat final. Sayangnya kedua tim ini harus ketemu gitu loh. Ya, aduh, seru. Terus, tapi yang akan mengejutkan nanti Maroko nih bro. Aduh, saya berharap Maroko lolos. Aduh, tetap ini pencinta Asia dan Afrika. Kemarin waktu Maroko menang juga, udah senangnya banget nih. Apalagi kalau nanti, cuman di sini agak-agak bimbang saya karena Maroko harus melawan Ronaldo. Saya pengen Ronaldo juga maju ke final. Jadi bimbang nih apakah Betul. Marokonya atau Ronaldonya. Memang kalau secara subjektif juga saya berharap ya kali ini di Piala Dunia terakhir buat Cristiano Ronaldo, Ronaldo bisa mempersembahkan sesuatu buat Portugal gitu loh. Ya, Karena saya melihat sosok Ronaldo ini adalah sosok yang sangat menginspirasi ya buat ya, atlet dari semua cabang olahraga. ya. Bagaimana dia bisa maintain keprofesionalismenya gitu loh. Kemudian dia juga berangkat dari seorang anak yang broken home. Kemudian dia juga menjadi sosok yang sangat humanis gitu loh. Hmm. Orang yang tahu berterima kasih gitu loh terhadap perjalanan karirnya. Itu yang saya suka dari Ronaldo. Tapi memang harus diakui bahwa sikap-sikap Ronaldo yang kalau yang selalu marah ketika tidak dimainkan itu ternyata sudah sejak belasan tahun yang lalu. Sikapnya memang seperti itu. Karena ini Ronaldo itu kan orang yang sangat kompetitif gitu Iya, loh. Biasanya kalau orang yang sangat kompetitif ya dia bukan berada di luar lapangan, dia harus ada di lapangan. iya. Karena dia punya ambisi yang kuat, dia punya tekad yang kuat gitu loh. Terlepas apakah ini masalah ego atau bukan, tapi dengan apa yang dia lakukan selama ini kan lebih banyak betulnya gitu loh. Ya, Artinya memang keberadaan dia dibutuhkan buat dunia sepak bola gitu bro. ya. Oke, sobat bola, itulah kita obrolan mengenai fokus ya, di mana Ya, tadi kita bahas ada beberapa tim yang kehilangan fokus dan kemudian akhirnya harus pulang lebih awal sebelum mencapai final. Menurut sobat sendiri, kira-kira tim mana lagi nih yang akan terganggu fokusnya? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa, bye. thank you bro.